Amerika Serikat merilis sebuah rekaman video yang disebut-sebut memperlihatkan serangan udara terhadap pesawat militer milik Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahkan menyatakan bahwa negaranya telah memenangkan perang melawan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM juga mempublikasikan rekaman yang memperlihatkan operasi militer Amerika saat menghantam pesawat tempur Iran. Dalam video tersebut, terlihat sebuah pesawat meledak dan terbakar setelah terkena serangan dari udara. Menurut CENTCOM, operasi militer ini dilakukan bersama Israel dan bertujuan untuk terus menekan kekuatan militer Iran, terutama kemampuan di sektor udara. Pihak militer Amerika menyebutkan bahwa kapasitas pertahanan udara Iran terus mengalami penurunan dari hari ke hari. Di tengah situasi tersebut, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang melawan Iran. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Trump mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Iran sekaligus fasilitas produksi rudal milik negara tersebut. Trump mengatakan bahwa kemenangan itu terjadi sangat cepat. Ia bahkan menyebut konflik tersebut sudah hampir selesai dalam waktu singkat. Menurutnya, dalam sekitar 11 hari terakhir, militer Amerika telah hampir sepenuhnya melumpuhkan kekuatan militer Iran. Ia menambahkan bahwa Angkatan Udara Iran kini praktis sudah tidak berfungsi lagi. Trump juga menyebut bahwa penghancuran kekuatan udara Iran hanya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Ia mengklaim Iran kini tidak lagi memiliki radar yang berfungsi, sistem pertahanan udara yang efektif, maupun peralatan anti pesawat. Selain itu, menurut Trump, kemampuan rudal Iran telah menurun hingga sekitar 90%, sementara kapasitas drone mereka berkurang hingga 85%. Ia juga menegaskan bahwa fasilitas produksi senjata dan pabrik rudal Iran terus dihancurkan dalam operasi militer yang berlangsung. Sebelumnya, CENTCOM juga merilis rekaman lain yang memperlihatkan serangan terhadap kendaraan serta gudang amunisi milik militer Iran. Serangan tersebut merupakan bagian dari operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel yang terus berlanjut melawan Teheran. Pihak Amerika menyatakan bahwa sejak 24 jam pertama operasi yang dinamakan Epic Fury, jumlah serangan rudal balistik dan drone dari Iran telah menurun secara drastis. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, memerintahkan pasukan negaranya untuk tetap mempertahankan penutupan Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran televisi pemerintah Iran. Iran menegaskan akan terus memblokir Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak yang paling sibuk di dunia. Dalam pesan publik pertamanya sebagai pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei menyatakan bahwa negaranya harus memanfaatkan posisi strategis tersebut sebagai alat tawar dalam menghadapi musuh. Dalam pesan yang disiarkan oleh televisi nasional Iran, Khamenei menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz merupakan langkah strategis karena kawasan itu menjadi titik yang sangat rentan bagi pihak lawan. Mojtaba Khamenei sendiri baru saja terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker milik Amerika Serikat yang berada di perairan Irak. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan 1 orang awak kapal. Amerika Serikat dan Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan gabungan ke wilayah Iran. Seperti yang dilakukan oleh militer Israel sebelumnya, pihak militer Amerika Serikat juga mempublikasikan rekaman video yang memperlihatkan proses peluncuran rudal dalam operasi tersebut. Dalam video yang dirilis,
Terlihat misil ditembakkan dari kapal perusak USS Frank E. Petersen Jr. saat kapal itu sedang berlayar di perairan Laut Arab. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyampaikan peringatan keras kepada Iran. Ia mengancam akan memperluas konflik apabila Iran berupaya menghambat atau memblokir jalur distribusi minyak dari kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut semakin menegaskan meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat juga merilis rekaman lain yang menunjukkan keberhasilan pasukannya menghancurkan sejumlah peluncur rudal milik Iran. Operasi tersebut dilaporkan terjadi pada hari Senin waktu setempat. Dalam keterangannya, pihak militer Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka berhasil menargetkan dan menghancurkan rudal-rudal Iran yang sebelumnya disembunyikan dan diduga dipersiapkan untuk menyerang kepentingan Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap berbagai lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan persenjataan Iran. Jika ditemukan adanya sistem rudal yang berpotensi digunakan untuk menyerang, pihak militer menyatakan akan segera mengambil tindakan dengan menghancurkannya. Donald Trump juga kembali mengingatkan bahwa Amerika Serikat siap meningkatkan skala operasi militer apabila Iran terus melakukan serangan balasan. Ancaman tersebut memperlihatkan bahwa kemungkinan eskalasi konflik masih sangat terbuka. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mulai memperkuat kehadiran militernya di sejumlah kawasan strategis. Beberapa pesawat pengebom strategis, termasuk B-52, telah dikerahkan menuju berbagai pangkalan militer di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Salah satu pesawat B-52 dilaporkan telah mendarat di pangkalan udara Fairford di Inggris pada hari Senin waktu setempat. Kementerian Pertahanan Inggris menyampaikan bahwa sejak akhir pekan lalu Amerika Serikat mulai memanfaatkan sejumlah pangkalan militer di Inggris untuk mendukung operasi pertahanan khusus yang berkaitan dengan situasi di Iran. Pesawat pengebom seperti B-52 dikenal memiliki kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan berat, termasuk bom penghancur bunker yang dirancang untuk menembus fasilitas militer yang dilindungi dengan sistem pertahanan kuat. Selain pengerahan pesawat pengebom strategis, Amerika Serikat juga meningkatkan kesiagaan militernya di kawasan Teluk dan wilayah sekitar Timur Tengah. Sejumlah kapal perang tambahan dilaporkan mulai ditempatkan untuk memperkuat armada yang sudah berada di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya konflik serta untuk menjaga jalur pelayaran internasional yang menjadi rute utama distribusi energi dunia. Di sisi lain, sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi tersebut. Beberapa negara bahkan menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk keadaan. Kekhawatiran muncul bahwa konflik yang semakin meluas berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta mempengaruhi pasokan energi global. Para pengamat militer menilai bahwa pengerahan pesawat pengebom strategis, kapal perang, serta sistem persenjataan jarak jauh menunjukkan bahwa Amerika Serikat tengah mempersiapkan berbagai skenario operasi militer. Pesawat pengebom seperti B-52 sendiri dikenal memiliki jangkauan terbang yang sangat jauh dan mampu membawa berbagai jenis senjata dengan daya hancur besar. Dengan kemampuan tersebut, pesawat ini sering digunakan dalam operasi militer yang menargetkan fasilitas penting milik lawan, termasuk instalasi militer yang berada jauh dari garis depan pertempuran. Kehadiran pesawat pengebom strategis di pangkalan-pangkalan militer sekutu juga dianggap sebagai bentuk pesan politik dan militer yang kuat kepada pihak lawan. Hingga saat ini, situasi di kawasan masih terus berkembang. Berbagai pihak internasional terus memantau perkembangan konflik tersebut dengan cermat, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan ekonomi global. Sementara itu, berbagai analis keamanan menilai bahwa situasi yang berkembang saat ini menunjukkan dinamika konflik yang semakin kompleks. Selain melibatkan kekuatan militer secara langsung, konflik juga disertai dengan perang informasi, operasi intelijen, serta upaya menunjukkan kekuatan militer melalui pengerahan alat utama sistem persenjataan modern. Beberapa pihak juga mengingatkan bahwa eskalasi yang terus meningkat berpotensi memicu keterlibatan negara lain, terutama jika serangan meluas ke wilayah yang memiliki kepentingan strategis bagi banyak negara. Oleh karena itu,
Berbagai forum internasional terus mendorong upaya meredakan ketegangan sebelum situasi berkembang menjadi konflik berskala lebih besar. Hingga kini, pihak-pihak yang terlibat masih terus memantau perkembangan di lapangan sambil memperkuat posisi masing-masing.